Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua pernah mendengar kata galau. Mungkin juga kita pun pernah galau, atau di antara kita yang ada di sini juga ada yang sedang galau. Tidak usah tunjuk tangan, tapi mungkin ada. Saya pernah membaca curahan hati seseorang. Saya pikir dengan goresan yang dituliskannya itu, orang ini sedang galau. Ini dituliskan begini: ikan sangat mempercayai air, tapi air justru memasaknya. Daun sangat mempercayai angin, tetapi angin justru yang menggugurkannya. Sama seperti aku mempercayai kamu, tapi kamu yang menyakitiku. Tapi aku sadar yang memasak ikan bukan air, tapi api. Yang menggugurkan daun bukanlah angin, tapi musim gugur. Yang melukaiku bukanlah kamu, tapi diriku yang terlalu banyak berharap dan salah pilih. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita coba bayangkan atau coba hidupkan dalam imajinasi kita, situasi murid yang ditunjukkan dalam Injil hari ini juga sedang galau. Karena itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Gelisah mereka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dia akan pergi. Dia akan meninggalkan mereka. Dan mereka dengan itu merasa gelisah, bertanya-tanya, bagaimana kami nanti setelah ini? Apakah yang kami harapkan dari Yesus ini tidak akan membuahkan sesuatu? Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi mereka juga bingung, di mana rumah Bapa itu? Walaupun Yesus mengatakan, aku akan mempersiapkan tempat untukmu. Tetapi sekali lagi, Thomas mewakili mengatakan, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Dan Yesus menegaskan kembali, walaupun sebenarnya dia berharap lewat kebersamaan mereka, para murid sudah mengerti. Yesus menegaskan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Allah Bapa. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada rumah Bapa yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh manusia, oleh orang beriman. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini bukan soal metode, tetapi Yesus sendirilah jalan itu, kemanusiaannya, dirinya, hidupnya di dunia ini, yang dipersembahkan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan dengan itulah percaya, mengikutinya, melaksanakan yang diajarkan, itulah jalan sampai kepada Bapa. Dan diteguhkan lagi, bukan hanya jalan, bukan jalan yang bisa menyesatkan, tetapi adalah jalan yang benar. Karena dia mengatakan dia adalah kebenaran. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran sering kita bingung. Bahkan ketika berhadapan dengan Yesus, Pilatus mempertanyakan apa itu kebenaran. Tetapi sebenarnya kalau kita buka hati kita, seperti Pilatus sebenarnya kalau dia tahu tapi dia buka hatinya, Yesus kebenaran dalam arti apapun yang terjadi, apapun yang kita pikirkan, kalau kita kembali ke Yesus, kalau kita kembali mendengarkan, merenungkan sabdanya, kita akan benar.
kita akan mendapatkan jalan yang benar. Dan itulah yang membawa kepada kehidupan. Hidup yang benar di dunia dan hidup bahagia di surga nantinya. Para saudara dan saudari yang terkasih, bacaan pertama mengisahkan bagaimana kumpulan orang percaya itu akhirnya dicerahi, menemukan jalan yang benar, dan kemudian mereka merasakan kegembiraan. Bukan tidak ada masalah dalam kehidupan ini, tetap selalu ada masalah. Tetapi sekali lagi, ketika para murid itu akhirnya dalam curahan Roh Kudus mereka kembali kepada Yesus, semuanya bisa terselesaikan. Para murid, para rasul tetap melaksanakan tugasnya untuk mewartakan Injil, dan 7 orang dipilih untuk pelayanan karitatif cinta kasih. Angka 7, para saudara, adalah angka sempurna dalam Injil. Angka yang menunjukkan kepenuhan, universalitas. Dan itu berarti bukan hanya yang disebut dalam bacaan pertama tadi. Itu juga sampai kepada kita. Kita ini ada juga yang dipilih untuk melayani yang kekurangan. Di mana ada masalah, di mana ada kesulitan. Kiranya kita pun adalah orang yang dipilih ke sana. Rasul Petrus jelas dalam bacaan kedua mengatakan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Seseorang yang berani memilih Yesus bukanlah kaleng-kaleng, bukanlah asal jadi, tetapi orang yang terpilih. Dan para saudara, Rasul Petrus menegaskan lagi, misinya adalah merajai dunia, bukan dikalahkan dunia, bukan menjadi santapan empuk atau korban dari dunia, tetapi bagaimana mengerahkan bahwa dunia ini akhirnya sampai kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Betapa mulianya identitas dan tugas itu. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita hanya sebatas pernah saling menemukan, mungkin pernah saling merasa nyaman, hingga pernah merasa saling takut untuk kehilangan. Tapi ternyata para saudara, pada akhirnya kita akan menemukan jalan yang sesungguhnya. Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bergembira, mari kita berbahagia, mari kita terima dalam hidup kita ini, kita adalah yang dipilih, yang sudah membuat diri kita orang terpilih. Jangan pernah galau lagi, jangan pernah gerisah lagi, dan jangan salah pilih untuk berharap. Tuhan memberkati kita. Amin.